Nama ibu Siti Nur Halimah. Biasa dipanggil Ibu Siti. Kalian sudah menghubungi ibu kemarin ya? Kita perkenalan dulu ya. Dengan siapa? Enaknya dipanggil apa nih? Mbak, Teteh, Kakak? Oke, Mas Reza dan juga Mbak Era. Gimana kabarnya pada hari ini? Terlihat sih dari foto ini juga kayak kurang bersemangat ya pada hari ini. Kalau boleh tahu, kenapa nih, ada masalah kah? Suami saya kan orangnya sendiri ya Bu. Terus kalau misalnya lagi ada masalah, dia tuh lebih aja Bu. Jadi saya tuh takut kalau misalnya dia diem aja terus nanti dia marah terus dia nilai saya siapa aku Bu. Paham, sama Mbak Era. Apalagi kan kita sama perempuan ya Mbak ya. Terus dari sudut pandang Mas Reza sendiri, gimana nih perasaannya setelah tahu pernyataan dari Mbak Era ini? Ya kan saya orangnya diam, jadi saya juga kalau ada masalah itu boleh diam, dan juga saya gak ada pikiran sejauh itu untuk menjelaskan saya. Ya kan kamu tahu Mas, aku udah gak punya orang tua. Udah maaf gak punya orang tua, punya suami pendiam kayak gitu ya. Gimana aku gak ngerti ini coba Bu. Ya, coba kamu bayangin coba Mas. Enggak kok, saya semua kamu aja kebanyakan sinetron. Kamu emang kamu nonton dari kerjaan aku. Kenapa kok Mbak Era punya kayak gitu Mbak? Ya, saya tuh takut. Kadang kan kalau suami saya marah tuh dia tuh nggak pernah ngomong tuh. Jadi saya tuh takut kalau tiba-tiba dia nyerahin saya gitu kan. Saya takutnya ditinggalin tuh Bu. Iya. Banyak tanggungan gitu ya Mbak ya? Makanya saya juga takut Bu. Saya juga suami saya tuh pernah waktu itu kan kita cuma lagi berantem. Terus dia tuh malah kayak langsung ninggalin saya gitu aja di rumah ya. Bukannya ngobrolin malah jadi itu kan saya takutnya dia malah kayak gitu lagi. Makanya saya tuh kalau ada masalah ya udah diem aja gitu. Tapi kan ya nggak mau jadi pikiran saya Bu. Kalau misalkan boleh tanya, itu berlangsung lama nggak kalau misalkan ditinggalin hari nggak pulang? Ya kalau misalnya ada masalah kayak gitu terus pulang-pulang tuh kayak nggak ada masalah gitu tuh. Tapi kan namanya juga perempuan pasti ya semua itu perlu omongan ya sih Bu. Nggak bisa kan tiba-tiba diem-diem kayak gitu ya Bu. Gimana nih? Dari Mas Reza sendiri kan masih kemana-mana tiba-tiba mbaknya dikerjain, apa ada masalah seperti itunya atau gimana? Ya saya apa ya memilih menghindar kalau diteruskan takutnya kan nambah parah. Kok misalkan itu nantinya malah tambah ini ya, parah gitu. Tapi masalah dari mobil itu sebenarnya sesuatu hal yang wajar. Kalau dalam pasangan itu pasti ada asmanya. Ibu aja tuh juga begitu sama tenang, dia terus lagi berantem, terus tinggalin sama suami gitu. Kayak di saling gitu kan. Kita jadi kayak gitu, kayak bapak-bapak. Kenapa
sih ditinggalin, memang masalahnya segede itu tadi gitu. Tapi kan sebagai itu ya kita tuh cari solusinya itu. Kalau memang supaya liburan, refreshing otak gitu, sama-sama mengumpulkan pikiran gitu. Terus nanti kalau misalkan enggak, ya kita bahas makan itu dan dari bayaran dari bulan sendiri apa ada solusinya tentang masalah itu. Ya kalau saya sih pengennya tuh Bu, setiap hari itu diobrolin tuh. Ya saya pengen kayak gitu Mas. Apa-apa tuh diobrolin, jangan tiba-tiba diem-diem aja kayak gitu. Bukan kalau misalnya dia diem, saya juga bingung dia itu kenapa, apa yang salah. Iya, maksudnya juga tuh pada intinya sih komunikasi aja gitu. Misalkan ada apa tuh ngomongin, kan udah apa ya udah nikah gitu kan ceritanya. Jadi ya terbuka aja gitu maunya gimana. Kalau terbuka kan enak tuh Mbak ya. Dan saya akan lebih baik lagi komunikasi dan juga saya mungkin akan mengambil ego saya. Kalau kita berbincang hanya ini gimana nih perasaannya dari Alhamdulillah saya sih udah lega ya Bu. Saya tuh sekarang udah tahu sendiri sama saya sih gimana juga sekarang jadi tahu gimana saya itu gimana apa yang saya pikir itu salah, itu dia tuh nggak ada yang saya gitu Bu. Kalau saya sih kayak gitu. Saya juga alhamdulillah sudah saya sudah tahu apa yang dibutuhkan untuk saya. ya dari perbincangan yang kayak ini juga kita jadi tahu nih Mbak tuh punya ketakutan kalau misalkan didiemin gitu kan sama Mas Rizya kalau misalkan ada masalah takut kalau misalkan mau ditinggalin atau nggak diceritain. Tapi dari sudut pandang Mas Rizya sendiri itu seperti itu karena ya emang buat menenangkan pikiran aja merah nggak ada pikiran buat gimana juga. Terus solusi yang udah kita dapat ini kalian coba untuk memperbaiki hubungan dengan cara kita ngobrol saling terbuka satu sama lain dan gitu Mbak Era gitu ya. Iya betul sih Bu. Saya juga kayak gitu sih Bu. Oke, jadi apakah sudah cukup sesi sudah cukup perbincangan pada hari ini? Ya alhamdulillah saya rasa udah cukup. Baik, sudah cukup. Kita akhiri saja ya sesi konseling pada hari ini. Semoga kedepannya hubungan Mbak Era dan hubungan Rizya berlangsung baik dan bahagia selalu lah.